Kalau dilihat dari bentuknya yang compact dan simple, mungkin banyak orang merasa kamera ini adalah kamera yang biasa-biasa saja. Tapi setelah mencobanya, mungkin baru akan menyadari bahwa kamera ini tergolong kamera yang sangat canggih dan lengkap fitur foto dan videonya. Fujifilm X-S20 ini termasuk sistem Fujifilm X yang bisa bertukar ganti lensa dan merupakan kamera generasi kedua dari seri XS yang dirancang untuk penggemar fotografi, content creator, atau fotografer profesional yang membutuhkan kamera yang ringkas tapi berkinerja tinggi untuk foto dan video. Harga resmi kamera ini belum diumumkan oleh Fujifilm Indonesia saat saya membuat video ini. Tapi secara internasional sudah ada harganya yaitu 1.300 US dollar untuk body only, itu sekitar 20 jutaan. Dan itu 300 US dollar atau 5 juta lebih mahal daripada Fujifilm X-S10 yang merupakan kamera pendahulunya. Kamera baru ini menggunakan prosesor generasi kelima, menjadikannya setara secara teknologi dibandingkan dengan kamera yang kelasnya lebih tinggi seperti Fujifilm X-T5 dan X-H2. Prosesor generasi baru ini memungkinkan berbagai kelebihan dibandingkan dengan pendahulunya X-S10. Di antaranya ada peningkatan resolusi foto terutama di ISO rendah, meskipun sama-sama menggunakan sensor 26 megapiksel. Kinerja kecepatan foto berturut-turut mencapai 8 frame per second dengan buffer yang lebih lapang. Dan sistem autofocus juga meningkat. Saat ini bisa mendeteksi lebih banyak jenis subjek foto. Di mode auto, deteksi subjek bisa diset secara otomatis. Nanti kamera bisa memilih sendiri jenis subjek tanpa kita harus repot menggantinya. Dengan prosesor baru yang lebih efisien, ditambah dengan penggunaan baterai NPW126 yang besar dan sama dengan kamera yang kelasnya lebih atas termasuk Fujifilm GFX, kita bisa memotret atau merekam video kurang lebih 2 kali lipat lebih banyak dan lama dibandingkan dengan X-S10. Selain prosesor dan baterai baru, ada 2 peningkatan lain yang cukup menonjol saat saya menguji kamera ini. Pertama adalah layar monitor yang resolusinya sudah meningkat dari 1 juta titik menjadi 1,84 juta titik, hampir 2 kali lipat. Dan layar yang lebih detail dan tajam itu sangat memudahkan saya untuk komposisi dan mereview foto. Sayangnya, jendela bidiknya ini tetap sama resolusinya dengan kamera pendahulunya yaitu hanya 2,3 juta titik dengan perbesaran yang cukup kecil yaitu 0,62 kali. Kedua adalah slot memory card. Sekarang sudah mendukung memori yang UHS-2 yang sebelumnya hanya UHS-1 sehingga mempercepat kinerja saat memotret berturut-turut. Dengan kombinasi prosesor dan kartu UHS-2 yang sangat cepat, kita bisa memotret terus-menerus dengan format JPEG atau compressed RAW sampai ribuan foto tanpa ada perlambatan. Intinya, kamera ini bisa buat ngebut juga, misalnya untuk foto olahraga atau satwa. Menurut pendapat saya, kamera seri XS ini memang dirancang sebagai kamera all-around yang menjembatani antara fotografer-videografer profesional dengan yang amatir. Ini ditandai dengan adanya mode auto untuk fotografi dan vlog untuk pemula. Mode vlog ini perdana di Fujifilm X-S20. Saat mode ini dipilih, di layar monitor akan ada tab vlog. Dan kalau disentuh akan memunculkan berbagai menu seperti save timer, IS mode, face and eye detection, high speed recording, product priority, dan background defocus mode. Yang menurut saya banyak dibutuhkan untuk content creator kemungkinan adalah product priority mode. Kalau kita nyalakan, dia akan memprioritaskan autofocus ke subjek yang paling dekat dengan kamera daripada wajah atau mata. Selain itu, ada background defocus untuk memilih apakah kita lebih menyukai latar belakang yang di blur atau yang tajam semua. Ngomongin soal menu kamera Fujifilm, saya dari dulu tidak begitu menyukainya. Karena tulisannya menurut saya tidak konsisten. Ada yang sangat kondens atau rapat, jadi agak sulit untuk dibaca. Di sisi lain, saya senang dengan adanya quick menu dan vlog menu yang baru, yang memberi jalan pintas dan memudahkan saya saat ingin memeriksa atau mengganti setting di lapangan. Satu lagi menu setting yang lumayan membantu adalah movie mode, di mana kita bisa lihat secara sekilas apa saja setting-setting yang aktif. Menurut saya, Fujifilm perlu mempertimbangkan untuk redesign font dan tata letak menu
supaya lebih enak dilihat dan juga lebih simpel bagi pengguna untuk menemukan dan mengganti setting yang sesuai keinginan mereka. Kualitas gambar dari Fujifilm X-S20 ini tergantung pada ISO yang digunakan. Di ISO rendah seperti ISO 160-400 itu akan menghasilkan foto yang sangat detail dan tajam. Di ISO 1250 itu gambarnya akan terlihat agak sedikit menurun dengan munculnya noise dan berkurangnya detail. Dan di ISO 3200 atau lebih tinggi lagi, saran saya lebih baik digunakan di kondisi darurat saja. Saat saya diundang untuk menghadiri Fujifilm X Summit di Bangkok, saya banyak mencoba memotret dengan XS20 ini dengan berbagai lensa. Dan juga film simulation yang saya gunakan adalah nostalgic negatif, yang sekarang sudah hadir di XS20. Sebelumnya di XS10 itu belum ada, dan menurut saya film simulation ini cocok banget untuk traveling, terutama di tempat-tempat yang kuat warna kuningnya. Film simulation ini memang keren untuk renderisasi warna kuning. Di sisi videonya, XS20 kini bisa merekam video dengan resolusi 6,2K. Artinya, dia bisa menggunakan semua bidang sensor untuk merekam video dengan aspek rasio 3:2. Istilahnya open gate. Keuntungan merekam video 6,2K adalah memberikan keleluasaan kepada editor video untuk mengcrop sebagian video untuk rekomposisi atau bisa juga untuk menstabilkan footage video. Selain itu, XS20 bisa merekam video 4K 60p tanpa crop dan untuk Full HD berguna untuk dijadikan video slow motion yang sangat lambat. XS20 kini juga punya port untuk headphone sehingga kita bisa monitoring audio. Dulunya kita harus menggunakan adapter, kini sudah tidak perlu lagi. Dan juga teman-teman yang suka merekam video dengan F-Log, di XS20 juga ada peningkatan ke generasi kedua yang satu stop lebih baik daripada generasi yang awal. Juga untuk penggemar video, sekarang di XS20 itu bukan hanya ada tiny light, tapi di layar itu juga ada frame merah untuk menandakan videonya sedang direkam. Kalau kita rekam video slow motion, frame-nya akan berubah menjadi warna hijau, supaya mengurangi kesalahan waktu syuting. Teman-teman juga tidak perlu khawatir kalau senang merekam video dalam jangka waktu yang lama, karena XS20 ini tidak membatasi waktu perekaman video lagi. Sehingga kita bisa merekam lebih dari 30 menit untuk satu file video. Jadi yang membatasi durasi video sekarang hanya kapasitas memory card dan baterai. Itu pun kalau kita pakai baterai dummy bukan menjadi masalah lagi. Overheating yang sering menjadi masalah di kamera mirrorless yang ukurannya kecil seperti ini, apalagi di dalamnya spesifikasi videonya tinggi, itu untungnya tidak menjadi masalah lagi untuk kamera Fujifilm X-S20, terutama kalau kita rekam video di 4K atau Full HD. Saat merekam video, saya tidak merasa kamera ini terlalu panas seperti saat saya menggunakan XS10. Dan saya sempat menguji dengan merekam video berturut-turut selama kurang lebih 1,5 jam dengan kombinasi video 4K dan Full HD di suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius dan kameranya aman-aman saja sampai satu baterai habis ya. Dan kamera terasa cukup hangat ya, tapi menurut saya masih wajar. Tapi untuk video 6,2K, teman-teman harus lebih berhati-hati karena overheat itu akan terjadi sekitar 30-an menit. Tapi kalau kita pakai aksesoris cooling fan dari Fujifilm, itu bisa memperpanjang waktu rekaman kurang lebih sekitar 70-an menit sesuai dengan tes dari Fujifilm. Kalau dipikir-pikir, peningkatan fitur video di XS20 itu banyak juga ya. Mungkin memang untuk menyesuaikan zaman dan target audiensnya saat ini lebih ke creator yang bukan cuma motret saja tapi juga syuting konten video untuk media sosial. Kinerja autofocus XS20 ini juga sudah ditingkatkan lagi nih dibandingkan dengan XS10. Kinerjanya sekarang mirip dengan Fujifilm X-H2 yang sudah pernah kami review di channel Info Fotografi ini. Yang pasti, deteksi subjeknya sangat baik dan bisa mendeteksi subjek manusia meskipun wajah itu masih sangat jauh, sangat kecil. Dan juga saat wajahnya tidak terlihat seperti saat membelakangi kamera.
Kadang-kadang fokus itu juga bisa hunting juga, tergantung bagaimana skenario dan kualitas motor lensa yang dipasang di kamera. Lensa-lensa Fujifilm yang menggunakan linear motor itu akan lebih cepat dan aman untuk tracking subjek yang bergerak cepat. Sesuai dengan nama serinya, Fujifilm XS, di mana S itu berarti stabilizer atau steady. Fujifilm juga mengumumkan peningkatan kinerja stabilizer untuk SS20 ini dari 6 stop menjadi 7 stop. Tapi untuk mencapai 7 stop sepertinya sangat bergantung pada lensa yang digunakan dan juga kestabilan teknik fotografernya. Saya pribadi hanya mendapatkan sekitar 2-3 stop atau setengah detik saat menggunakan lensa 8 mm. Saya sempat mencoba dengan lensa 18-55mm OIS dan saat di zoom ke 55mm, saya mendapatkan gambar yang stabil secara konsisten kurang lebih 4 stop atau sekitar 1/8 detik. Tidak jelek sebenarnya, tapi kalau kita pakai lensa yang lebih telefoto lagi, mungkin akan lebih mendekati 7 stop. Stabilization untuk video juga tersedia dalam bentuk IBIS dan OIS. Untuk pergerakan kamera yang sedikit saja, menurut saya videonya masih mulus dan oke. Tapi kalau untuk video di mana kita jalan-jalan dengan cepat, hasilnya akan wobble-wobble ya. Jadi di videonya akan seperti bergelombang, tidak semulus dibandingkan dengan kalau kita menggunakan gimbal. Jadi untuk foto vlog sambil jalan-jalan, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan gimbal daripada memegang kamera dengan tangan saja. Dari kelebihan-kelebihannya, menurut saya, kamera ini cocok sekali untuk penggemar fotografi atau profesional yang menginginkan kamera yang fleksibel, berkinerja tinggi, tapi memiliki ukuran yang ringkas dan ringan. Menurut saya, Fujifilm telah mendengarkan keluhan pelanggannya dengan baik dan meresponnya dengan meningkatkan prosesor dan baterai di XS20 ini. Yang keduanya merupakan kelemahan utama dari Fujifilm sebelumnya yaitu XS10. Dibandingkan dengan seri XH, XS20 masih punya kelemahan yaitu tidak memiliki weather sealing dan hanya memiliki satu slot memory card sehingga fotografer profesional perlu agak waspada nih saat bekerja di situasi dan kondisi yang sulit dan ekstrim. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui kesan pertama dan bagaimana perbedaan fisik antara XS20 dengan XS10, silakan tonton video kesan pertama saya dengan Fujifilm XS20. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video-video review tentang Fujifilm dan gear yang lain. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.